Assalamualaikum pemirsa, apa kabar hari ini? Kita berada di daerah rumahnya Datuk Amar. Ialah dahulu sekretaris 3 Sultan, dari mulai Sultan Musa, Sultan Abdul Aziz sampai Sultan Mahmud. Ini di hadapan kita ialah rumah peninggalan Datuk Amar, pemirsa, yang didirikan pada tahun 18. Sekarang kita ingin menemui salah satu keluarga dari Datuk Amar, ialah cucunya, ialah namanya Pak Liwa. Mari kita ke dalam pemirsa, kita lihat langsung ketemu dengan Pak Liwa. Assalamualaikum Pak Liwa. Baik kabar? Pak Liwa ya. Halo pemirsa, inilah kita tanpa disangka-sangka ketemu dengan cucu kandung dari Datuk Amar, ialah namanya Pak Liwa. Kita akan berbincang dengan Pak Liwa tentang bagaimana silsilah keluargaan Datuk Amar ini, dan nanti kita harapkan kita akan naik ke atas. Boleh kita Liwa naik ke atas? Boleh. Izin Pak Liwa? Mari sama-sama kita Pak Liwa. Pemirsa, kita sama-sama ya Pak Liwa mengizinkan dan melihat kondisi rumah peninggalan Datuk Amar ini yang sudah kurang lebih hampir 200 tahun Pak Iwa ya? 200 tahun. Ya pemirsa, yang begitu megah. Rumah ini cukup begitu megah ya Pak Iwa ya? Peninggalan pada zaman itu ialah salah satu cucu dari leluhur Datuk Amar ya. Jadi Pak Iwa, saya ingin bertanya-tanya sedikit. Jadi termasuk juga bahan atau yang ada di hadapan kita ini, termasuk ini kursi ini semasanya zaman semasa Datuk Amar Pak Iwa ya. Selain kursi Pak Iwa, ini Pak Iwa ya, ini untuk apa nih Pak? Untuk perhiasan ya, perhiasan ya. Arsitektur rumahnya ini masih khas pemirsa, khas arsitek buatan asli Melayu. Asli Melayu Pak Iwa ya, asli Melayu. Dan masuk juga lemari Pak Iwa ya, lemari. Nah, di lemari sini kayu-kayu pun dari Malaysia semua. Dari Malaysia. Itu namanya damar laut. Damar laut Pak Iwa ya, yang diambil dari Malaysia, damar laut Eropa. Damar laut Eropa. Damar laut Eropa. Ini salah satu lemari hiasnya. Lemari hias dari Datuk Amar Pak Iwa ya. Ini foto. Oh, di sini ada foto Datuk Amar. Iya, pemirsa, subhanallah. Ini kita tahu ialah foto dari Datuk Amar. Datuk Amar ini bernama Haji Mahmud ya, dengan gelar Datuk Amar Diraja. Datuk Amar Diraja. Nah, karena kenapa diberi gelar dengan Datuk Amar Diraja? Kesetiaannya dengan 3 sultan atau 3 raja, dari mulai Sultan Musa, Sultan Abdul Aziz sampai Sultan Mahmud. Habis kepemimpinannya diserahkan kepada anaknya Pak Iwa ya, ialah Datuk Jamil ya, anak kandung dari Datuk Amar. Bisa Datuk Jamil meneruskan sampai 1946 Pak Iwa ya. Jadi kita boleh duduk Pak Iwa atau tengok dalam sana Pak Iwa. Ya. Atunya Datuk Debot. Datuk Malan. Datuk Malan. Datuk Asin. Datuk Asin. Datuk Asin barilah. Datuk Debot. Tiga Datuk. 3 Datuk ya, ialah Datuk Malam, Datuk Asin, Datuk Debot. Datuk Debot dan Datuk Amar berbesan Pak Iwa ya. Iya, berbesan. Di antara kedatukan Leban dan kedatukan Datuk Amar ialah berbesan. Jadi dari hasil perkawinan itu lahirlah Pak Liwa. Di antara perkawinan antara anak Datuk Amar dan Datuk Debot. Nah, inilah salah satu keturunan atau foto dari Datuk Debot. Debot bin Datuk Malan. Debot bin Malan. Meninggal tahun berapa ya? Ini Pak Iwa, ialah ini salah satu peninggalan di Pak. Peninggalan dari Datuk Amar. Apa yang di sini benda yang khas yang masih ada disimpan dari keluarga peninggalan Datuk Amar? Iya. Tempat ini aja Pak ya. Dari rumah.
Ya, itu Lorong ke bawah ya. Lorong ke bawah ya. Lorong ke bawah. Kalau dia ke samping, ini tempat dulu beribadah. udah ibadah. Tempat ibadah ya. Ini cuma orang. Ya. Bahwasanya posisi rumah Dato' Amar ini ialah bersebelahan dengan Istana Darul Aman. Darul Aman karena posisi ini ialah antara kesultanan dengan sekretaris harus berdekatan. Ketika nanti ada sesuatu hal yang akan dibicarakan tentang kerajaan, kesultanan harus sekretaris istana harus cepat datang menghampiri kerajaan. Jadi pemirsa, mari kita ke bawah melihat lorong ini seperti lorong yang ini bagaimana yang dibangun oleh Dato' Amar di rumahnya. Naik ke bawah pemirsa. Ya. Makan itu ya, bawah makan. Memang desain begitu, memang begitu dinamis desainnya dengan peninggalan sedemikian rupa tempat ruangan makan, ruangan sholat. Ketika habis sholat bersama keluarga, Dato' Amar turun ke bawah langsung makan ke tempat ruangan makan, ruangan makan. Selesai makan, rehat ke depan, duduk di beranda rumah. Kita bantu. Dan ada beberapa kamar yang dibangun, ruangan. Dato' Amar melakukan kegiatan makan bersama dengan keluarga, dia langsung dengan anak dan istrinya duduk ke depan di beranda rumah, berbincang-bincang dan bersilaturahmi, melepaskan hari-harinya sehabis bekerja di kerajaan. Jadi yang di ini ini di depan ada namanya Pak? Kamar. Ini kamar ya, kamar ya. Ini kamar penjaga atau kamar anak? Kamar anak ya. Kamar dia tadi Dato' Amar di atas, kamar anaknya di sini ya. Ini untuk kamar anak-anaknya ya. Putra-putra ya, putra-putra ya. Nah, ini masih digunakan sekarang. Masih digunakan kamarnya. Anak-anaknya. Oh, anak kedua ya. Ini dia masih bisa dibuka ini bro. Mati ya. Jadi mati. Jadi posisinya yang di sini ya. Oh, dipakai kemari ya, dialihkan kemari ya kamarnya. Oh, posisi kamar sudah dialihkan kemari. Iya. Pemirsa, selepas ini kami dengan bersama Pak Liwa ingin berangkat ke sumur masa itu sumur zaman ya, peninggalan dari Dato' Amar ya. Itu digunakan senantiasa untuk mengambil air wudhu, air makan dan minum dan mandi. Jadi pemirsa, ayo kita berangkat melihat bagaimana keadaan kondisi sumur zaman 200 tahun sampai sekarang umurnya. Mari Liwa. Dari depan kita akan menuju lokasi sumur tua dan umurnya sampai 200 tahun dengan kondisi rumah ini sekarang berumur. Ini sumur tua. Ini pemirsa sumur yang dimaksud oleh dari cucu Dato' Amar Pak Liwa. Sumur ini digunakan senantiasa setiap hari oleh anak dan istri Dato' Amar sendiri, dan Dato' Amar menggunakan ketika sholat maghrib mengambil air di sini, termasuk sholat isya, sholat zuhur, asar, dan subuh. Sumur ini digunakan pada tahun berapa? Pada tahun berapa sumur ini digunakan terakhir kalinya? Akhirnya selasa hidup itu meninggal itu lah. Tahun 53 lah habis. 1953. 53 meninggal itu. Dan sampai sekarang sumur ini masih digunakan oleh cucu-cucu ya, untuk sekarang mengambil air di sini. Ya.
Berarti air ini cukup jernih Mewa ya. Ya sampai sekarang pemirsa air ini masih digunakan oleh cucu Datuk Amar ya untuk mengambil air sehari-harinya, mencuci, menyuci dan mandi dan untuk memasak dan meminum pun di sini. Jadi saya mau tanya Pewa, dengan sumur tua seperti ini sudah hampir 200 tahun lebih, pernahkah tidak kering di musim kemarau? Tidak pernah kering. Tidak pernah kering ya? Malah naik air. Yuk. Nah, jadi pemirsa, atas dari penuturan PU7 Datuk Amar ini, sumur ini tidak pernah kering. Dan pada saat kemarau air, ini airnya malah naik ke atas, meninggi sampai kemari Pewa ya? Malah orang numpang dalam mandi. Oh, dan sampai ada yang numpang mandi kemari. Yang nggak ada air. Ada air ya, cukup berkah sumur ini. Bisa membantu masyarakat di sini yang juga tidak punya air, bisa mengambil air kemari. Jadi apa yang di dan kondisi bagaimana rumah Datuk Amar, dan kita akan kembali lagi. Dan pemirsa, ikutilah penelusuran kami selanjutnya. Halo pemirsa, demikianlah penelusuran kami dengan Pak Iwa atas bagaimana penelusuran rumah ini. Dan satu lagi pemirsa, bahwasanya rumah ini dibangun pada tahun 1827 dan sampai selesai. Jadi pemirsa, ikutilah seterusnya penelusuran kami atas penelusuran sejarah Kesultanan Negeri Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.